Nova. Halo, selamat siang. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak Nova? Ini bareng Cek Gaya kalau di sini dikenalnya gitu ya. Heeh, Iye, barusan heeh. bos Aye bilang Cek Gaya nanti panggilnya ye Cek Gaya. katanya. Cek Gaya apa Oke. kabar? Alhamdulillah sehat nih Pak Nova, juga teman-teman di Jakarta gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kita pada sehat semua. Pada sehat semua ya. Nggak hujannya Palembang gimana itu Jakarta? cuacanya? Kenapa? Kenapa? Nggak hujan kah Jakarta? Kagak, perasaan baru kemarin malam hujan sebentar mengguyur Heeh, Jakarta biar mendinginkan hati kita gitu yang ya. tadi kepanasan karena makan daging. Karena daging kurban gitu ya. Iya. Masih ada Heeh. dagingnya Cegaya. Masih alhamdulillah gitu ya. Oh, ya udah nanti sore Aye OTW ke Palembang ya. Siap, nanti tak bikinin pindang tulang ya. Widih, enak banget tuh ye. Oh, Heeh. oh, oh, jadi kepengen pulang. Ayo kita ke Palembang ya. Insya Allah, insya Allah. Heeh. Mudah-mudahan nanti ada waktu dan ada rezekinya ya Cegaya ya. Amin, amin insya Allah ya. Cegaya, ini kita Iya, ngomong tentang idiom Wong Palembang dalam iya, kehidupan sehari-hari nih sehari-hari. ya. Heeh. Jadi Nanti bakal menghadirkan siapa Cegaya? nanti yang akan hadir tentunya narasumber kita adalah Profesor Dr. Hajah Zuhdia MAG. Beliau adalah guru Hmm. besar pendidikan Islam dan juga Dekan Fakultas Psikologi UIN Raden Patah Palembang. Beliau juga seorang pemerhati, konten kreator budaya dan juga bahasa Palembang. Komplit ya, Nah, semuanya diborong komplit, ya. diborong oleh narasumber Paket kita. komplit ini Bu Hajah ya. Heeh. Iya, Oke jadi dah. idiom Wong Palembang itu mungkin ungkapan-ungkapan kata yang ada dalam bahasa keseharian orang Palembang gitu. Iya kali ya. Iya, termasuk istilahnya besak kelakar. Tahu Apa nggak tuh? Ponove? Besak kelakar, besak omong. Jadi banyak apa orangnya suka-suka Banyak guyon, cakap. banyak cakap gitu ya. Jadi Kosong besak bunyi nyaring gitu mah ya. mungkin seperti itu secara bahasa Indonesianya ya. Iya bener-bener Gitu jadi besak kelakar bener. kalau di kita Iya dah, gitu. Cek Gaya nomor Mhm. telepon untuk Palembang boleh kita infokan ke pendengar kita di seluruh Nusantara. Oke untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara yang mau bergabung silakan di 0711 351656. Nanti Pak Novel juga nanti bisa ya ketika dialog udah dimulai mungkin para pendengar kita ingin bertanya langsung dengan narasumber kita persilakan saja ya. Siap, Heeh. siap. Untuk Jakarta 021 35 04510, Mhm. WhatsApp juga boleh 0812 1124 928 ya. Kalau Iya. sudah ada yang bergabung di Palembang kita Oke kayaknya persilakan udah Cek udah Gaya. ada yang berdering ya. Kita terima dulu ya Pak Nove ya. Ya silakan. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Wah terputus nih Pak Nova. Waduh, Heeh. main putus aja nggak Main enak putus banget aja. gitu Memang tanpa kabar rasanya berita kalau ya Cek Gaya. betul sekali, rasa-rasanya gimana seperti itu ya. Jadi diputus tanpa kata begitu ya. Baik, kalau gitu kita alihkan ke Jakarta ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nova. Iya, dengan siapa di mana? Ibu Farida, yang di I- Palembang tadi, Cigaya ya? Ya, iya, Cek Gaya di Gaya. sini. Cigaya, kalau bahasa Palu itu, gaya itu cantik. Oh, Oh, gitu. gaya itu cantik, benar. Iya, Gitu ya. Cek yang Seperti banyak panggilan gayanya nih. gitu ya. gaya itu cantik. Gaya itu Cantik cantik ya. ya. Nggak bergaya Iya. tiap hari gitu ya, Ibu Farida. Aha. Bu Farida di Palu ya? Ibu Farida di Iya, dari Palu. Palu, Cigaya. Iya. Kalau Palu ditambah lagi Nagaya. Ah, Nagaya itu nah. berarti cantik orangnya. Oh, Wow, luar Masya biasa. Allah. Dapat kosakata baru kita nih Kosakata Cek baru Gaya. juga, betul, betul. Iya Baru tahu juga gitu benar, ya. Nagaya. Nagaya. Ibu Farida, Cantik, ya. ini kan kita lagi bahas tentang idiom Wong Palembang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di Palu sendiri ada juga nggak sih istilahnya ungkapan-ungkapan gitu ya, Cek Gaya Iya, ya? ungkapan-ungkapan kata gitu ya. Ungkapan-ungkapan kata dari bahasa Sononyen tuh. Kalau tadi besak kelakar Kelakar gitu, gitu Cek Gaya. ya. Kalau di Palu ada nggak tuh Bu Farida? Ya ada sih, ada ya. Kalau daerah kita
daerah itu pasti ada, semua daerah mungkin ada ya. Mm-mm. Cuman berbeda-beda ya, bahasanya gimana ya. Betul. Iya, Cara beda-beda pengungkapannya kan. gimana gitu Iya, kan ye? iya, mengungkapkan itu bagaimana seperti apa. Kadang yang kita ucapkan itu menurut kita sudah baik ya, Iya. lebih baik. Tapi kan biasa menurut orang lain nggak baik ya. Iya Iya, benar betul. benar. Kadang dari satu daerah ke daerah lain beda-beda gitu ya. Kita bicara aja kan tekanan-tekanan suara kita kalau ini baik, kan orang tersinggung ya. Padahal kita tadi enggak sudah baik tadi. Iya gitu. betul betul. Dari irama bicara kita masing-masing daerah itu juga beda-beda. Kayak orang Sumatera kan ngomongnya agak keras gitu ya Cek Gaya Iya, ye. betul. Heeh. Kalau kata orang tuh Cuma tegas-tegas gitu ya. volumenya aja yang agak keras, tapi Iya. kan nanti tujuannya sebenarnya tidak keras Tidak gitu ya. keras, betul. Kita kalau seperti daerah Palu ya kalau menyapa itu ya pakai bahasa daerah Palu haurium bale itu kan berarti mau kemana le, tapi biasa kan orang kasar pasti banget nih orang ini ngomong, padahal ya memang sudah begitu ya, mungkin Iya. karakter orang ya berbeda-beda kan. Iya betul betul betul. Inilah Iya Ponova di iya. Jakarta sehat. Iya, nanti boleh gabung lagi ya Ibu Farida ya. Iya. Iya. 3 yang di Palembang. Buat Baik. teman-teman ya. Aha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida Cek di Gaya, Palu kita ya. beralih ke Palembang boleh? Silakan saja untuk Anda bisa bergabung di line telepon 0711 351656. Ini kayaknya belum ada lagi nih Pak Nova. Oh, belum Masih ada saya saya masih menantikan gitu ya. menantikan. Jangan Iya. terlalu lama menanti Jangan ya. terlalu Kalau lama sudah menanti. tidak datang yang dinanti ditinggalkan Takutnya saja. nanti di ghosting gitu ya. Istilah anak zaman sekarang ya Cek Gaya Iya. ya. heeh. Oke deh Oke. kalau begitu. Sudah Aha. ada? Kalau belum ada kita sambungkan lagi ke Ke Jakarta Jakarta dulu di nampaknya deh, belum ada lagi. 021 Mhm. Jakarta lagi? Ya, silakan Jakarta lagi. Oke, kita ke Jakarta lagi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Kabar baik, Bang. Baik. Kami siapa nih, Bang? Mande Orang orang awak awak tinggal di Pekanbaru. Mau jadi orang Pekanbaru apa non jadi orang awak tinggal pilih. Orang Indonesia. Orang Indonesia baik. Ah. Bang Anggi silakan. Cek Gaya ya. Ya, sama Cek Gaya, Bang Anggi. Halo Cek Gaya, apa kabar? Wong Tito. Wong Kito Galo. Alhamdulillah sehat. Bang Anggi gimana nih kabarnya? Halo? Halo? Nah, tuh kan kita diputuskan juga ini. Ternyata baru begitu ya, hilang dia ya. Hilang seketika, belum menyampaikan maksud dan niatnya Iya. tiketnya seperti apa ya Cik Gaya ya. Iya, betul banget. Oke. Silakan Cik Gaya, saja. ini kalau Aye kutip dari beberapa pengertian tentang idiom ini sebenarnya itu adalah serangkaian kata yang artinya tidak bisa diartikan secara aflah ya, namun Ya. mewakilkan ekspresi tertentu yang Tertentu. tersirat. Mhm. Iya. Iya. Kayak tadi itu mungkin sebuah kata-kata sindiran juga bisa kali ya Cik Gaya ya. Ya betul, kata sindiran pun juga bisa gitu ya. Kalau di sini kan mungkin kita misalnya merasa gimana gitu ya, ada orang yang mungkin melakukan sebuah tindakan yang terlalu begitu ya. Kita bilangnya misalnya kita ini rada-rada marah nih, kamu jangan ngampuk ya, nah gitu bilangnya, kamu Oh, jangan apa ngampuk tuh? ya. Jadi kita tuh seakan-akan marah karena lawan kata kita, lawan bicara kita itu mungkin menganggap rendah diri kita. Dan dia merasa mungkin dia lebih sombong sehingga kita emosi dengan dengan mengeluarkan kata kamu jangan ngampuk ya gitu ya. Jadi maksudnya jangan ngampuk, jangan minjak kepala deh, kalau bahasa Indonesianya kurang lebih begitu. Jadi kita nggak mau direndahkan begitu. Oh baik Ah, baik. ngampuk Tapi jadi gitu. disampaikan dengan bahasa yang berbeda gitu Berbeda ya. Cik, ya. begitu. Tidak secara langsung gitu ya. Kalau kita marah kan bisa secara, lu ya keterlaluan banget ya sama Aye kan bisa kayak gitu ya. Kamu jangan ngampuk ya. Kalau di sini kayak gitu bilangnya seperti itu kan. Kalau saya lagi marah nih, emosi benar karena takutnya direndahin gitu kan. Jadi kata-kata Oke. ngampuk itu seperti itu. Baik kalau begitu. Palembang sudah ada yang tersambung? Ini nampaknya dari tadi saya nih nungguin nih siapakah gerangan yang akan bergabung ya di line telepon 0711 351656. Silakan saja untuk Anda pendengar di 0711 351656 untuk tentunya bersama-sama kita di sini Pak Nova ya.
Iya. bersama RRI Palembang dan RRI Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara dengan idiom Wong Palembang dalam kehidupan sehari-hari. Silakan saja untuk Baik. Anda pendengar ingin bertanya atau juga mungkin ingin menyampaikan idiom yang ada di daerah mereka begitu ya Pak Nova ya? Nah, itu dia. Ini Heeh. yang kita tunggu-tunggu ya. Apa sih perbedaan idiom-idiom di masing daerah, di Mm-mm. masing-masing daerah ya, Iya Cek Gaya betul, ya. betul sekali Pak Nova. Baik. Ini Ini nampaknya belum udah ada. ada yang bergabung lagi di Jakarta. Sebelum kita break, saya sambungkan dulu ya, Cek Iya, Gaya. silakan Pak Nova. Halo. Iya, halo. Hah? Salam budaya. Iya, Iya. salam budaya dengan siapa ini? Salam budaya kembali. Ketawa ya. Nova, Cek Gaya. Iya. Iya. Dengan siapa ini Pak Nova? Coba ditebak dengan siapa, Cek Gaya? Sering beredar di mana-mana di seluruh Tebak-tebak buah Indonesia. manggis ya. Ini kayaknya dari Bogor ya? Oh iya benar. Waalaikumsalam Dinda ya? warahmatullahi wabarakatuh. Iya Teteh Dinda Teteh dari Dinda Bogor. ya. Gimana nih Baik. kabarnya Teteh Dinda? Ya, kabar baik, alhamdulillah Cek Gaya juga baik, sehat walafiat ya. Alhamdulillah sehat. Cek Iya. Gaya, Alhamdulillah sehat Teteh Dinda. hari ini di tasrik ketiga ya. Mm-mm. Hari tasrik masih ya. Ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Sama-sama. Teteh Dinda. Mhm. Beberapa tempat masih ada penyembelihan ini Cek Gaya dan Iya. Nova. Iya Mhm, benar-benar betul benar. banget. Infonya sih begitu, masih ada di beberapa tempat yang melakukan penyembelihan. Teteh Dinda, ini kita ngobrol tentang idiom nih. Kalau menurut Teteh Dinda, apa pengetahuan Teteh Dinda tentang idiom ini? Idiom tadi contohnya Wong Kito ya, dari Cek Gaya ya. Iya. Ah. Mhm. Tapi gini ya Cek Gaya Nova. Iya. Cek Gaya mana suaranya? Iya sayang, ini suara saya. Ya, Heeh. tapi contohnya ya kalau di Palembang seperti itu, Heeh. di Sumatera Barat mungkin juga Ada begitu gitu ya. kayaknya. Mhm. Di Jawa Barat juga ada, Ada. tapi masing-masing punya nih. Mhm. Iya, Mhm. masing-masing punya nih ya. Seperti kalau dalam bahasa Indonesianya teh kayak entu tinggi hati gitu kan, Mm-mm. sebenarnya itu kita mau nyampein orang tuh sombong gitu kan Iya. ya. Mhm. Oh, alias sombong sekali. Kayak gitu teh idiomnya. Kalau untuk apa ya, bahasa Sunda atau dari Bogor sendiri seperti apa itu teh? Contohnya misalnya begini. Saya ini dalam bahasa Indonesia ya. Iya. Mhm. Saya tuh apa namanya, bisa ini bisa itu, kamu mah nggak bisa. Contohnya seperti itu. Mhm. Iya. Bahasa Sundanya dong. Bahasa Sundanya, orang mah bisa iya, bisa ita, Oh, bisa itu, bisa ini. oke. Aduh, mana mah kumaha ya? Mana mah teu iya Oke. iya teu bisa. Ya. Jadi Halim itu nggak mau, teu bisa itu nggak bisa. Baik. Jadi mudah-mudahan kita jangan termasuk orang yang sombong. Somse ya. Baik, Teteh Dinda. Oke. Nanti kita dengar juga ya bagaimana nanti narasumber kita idiom Wong Palembang ini ya, Teh. Mhm. Semoga. Iya. Nanti malam kita ini live lagi nih sama Palembang nih. Hari ini harinya Palembang sepertinya. Hari- nih. Oke, ya, Palembang. siap. Baik, Mhm. Teteh Dinda. Selamat siang. Selamat Assalamualaikum. siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gaya, Iya. ada yang dari Palembang yang Oke, mau kita nampaknya sudah akan sambungkan? bergabung kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Cek Gaya. Iya, dengan siapa nih? Tadi yang keputus Andi di Pekanbaru Pak Andi. Oh iya Pak Andi di Pekanbaru. Iya, Iya, kenapa? nggak tahu Orang tuh, tiba-tiba Jakarta kita putus nggak putusin aja. loh Pak Anggi. Pak Anggi ya. Nova, ayo langsung ke Palembang aja deh ke Cek Gaya deh. Aha, Ya boleh. udah sana dah ke Palembang dah. Kayaknya lebih dekat gitu kan ya, Topik kita Sumatera tadi apa? Saya belum Sumatera sempat ya. nanya, sempat masuk, tapi belum sempat topiknya apa gitu. Idiom Wong Palembang dalam kehidupan Oke. sehari-hari gitu. Oke, kalau saya ingatnya kalau Palembang itu empek-empek Palembang. Karena dulu saya waktu di Jogja tuh saya punya teman tunggu saat empek Palembang di salah satu mall terkenal di Malioboro. Iya. Waduh. Nah, jadi kalau Makanan tadi paling sempat cepat singgung ini.
ungkapan-ungkapan satu daerah gitu ya. Iya, iya. Iya, Ya benar, kebetulan benar. saya diberi bersyukur bisa menapaki kaki menikmati kuliner di beberapa daerah di Indonesia ini mulai dari Aceh sampai ke Papua. Iya. Nah kalau di Padang, kalau cek gaya itu kalau bahasa Padang itu kalau kita artikan ke bahasa Indonesia itu orang yang penuh dengan fashionable ya, gaya. Wah, ya. Nova gaya kali, waduh Nova cantik kali gitu. Gitu ya. Iya, jadi kalau orang Bandung bilang tuh fashionable gitu lah ya. Aha, Kalau tampil dengan fashionable. model. Memang kalau kita harus syukuri ya, banyak karakter, banyak bahasa, banyak dialog, banyak idiomnya macam-macam gitu ya. Kalau kita bergaul dengan orang Sumatera Utara, saudara kita yang dari Medan, suku Batak misalnya, Iya. itu ngomongnya kasar, keras, sama juga dengan Papua. Tapi mereka bahasanya itu sebenarnya memang karakternya seperti itu, tapi dia baik. Saya bergaul dengan mereka itu. 3 tahun saya biasanya di suatu provinsi itu. Nah itulah kalau di Palembang itulah dia campur di situ ya, banyak ras ya, banyak ada Chinese-nya, ada Chinese-nya. Melayunya, ya macam-macam gitu Ada ya. Arabnya juga. Betul. Iya. Apalagi Jakarta, kalau kita ke Condet itu udah ketemu deh sama Arab tuh. Itu ya. Kebetulan saya lama di Jakarta, kalau di tempatnya Pok Nova itu saya lama. Pak Anggi itulah Indonesia, Pak Anggi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu kan suaranya tuh kayak gregetan, kayak orang nggak makan, lapar, Iya. getaran suara di Jakarta itu. Iya, suara Jakarta agak bergetar begitu ya. Putus ini Iya. ceritanya. Nanti saya coba masuk, mudah-mudahan bisa masuk ikut terlibat Baik. interaktif dengan narasumbernya, Cek Gaya ya. Iya, betul. Nah, itu aja dulu, yang lain pada nunggu ngelutu itu yang lain. Oke, Pak Anggi, Iya, makasih yuk. ya. Ya. Baik, Oke. Cek Gaya. Itu tadi Oke, Pak masih Anggi di ya. sana posisinya. Oke, nampaknya Masih sudah ya. ada lagi nih mau gabung gimana? Satu penelpon lagi tapi singkat ya Cek Gaya. Kita Oke. akan bergabung bersama RRI Net. Ya, Silakan. oke, kita terima lagi ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Iya, dengan siapa nih? dengan Yanti. Oh, Mbak Yanti. Mbak Yanti di mana nih? Iya di Musi. Oh, di Musi. Oke, Mbak Yanti, Musi Palembang nih. Pok Nova, iya. Mbak Yanti, Pakai musinya ya gitu ya. Mbak Yanti, kalau kita ngomongin idiomnya orang Palembang ya, atau bahasa-bahasa ininya orang Palembang, bahasa kesehariannya orang Palembang, Mbak Yanti yang paling tahu apa nih Mbak Yanti? Apa ya? Besak kelakar, getah basah, Ado galo, Ada. kelakar. Ini mungkin Pok Nova nggak tahu nih getah basah apa nih Pok Nova? Getah basah. Iya, getah basah itu istilah untuk orang pelit. Oh. Jadi kalau orang pelit disebut getah basah di sini. Jangan getah basah gitu ya. Jangan pelit Jangan gitu ya. getah basah gitu ya. Gitu. Oke deh, Pok Yanti, Woi, ini kita sudah mau mulai ya, Pok Nova ya. Bentar lagi. Bentar lagi ya. Kita bakal bakal sama RRI bergabung. Net. Narasumbernya sudah hadir. Sudah Cek Gaya? hadir, sudah siap. Oke. iya. Oke. Pok Yanti nanti gabung lagi ya untuk bertanya langsung dengan narasumber ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pok Yanti. Oke. Oke, Pok Nova. Itu tadi Pok Yanti nih dari Palembang juga gitu ya. Iya, Cek Yanti kayaknya kebanyakan makan daging gitu ya. Iya, kayaknya gitu ya. Karena hati-hati dengan kolesterol gitu ya. Ya benar ya. Kita mesti kudu ingetin juga nih Cek Gaya, hati-hati dengan kolesterol. Dengan kolesterol. Karena Saya ini aja Pok dari Nova. ketiga ini. Pok Nova, saya aja ya. Nggak usah makan daging. Saya minum air aja udah jadi daging loh. Apalagi makan daging gitu ya. Itu dia ya. Ini Iya. yang susah nih buat kita mak-mak ya. Baik Cek Gaya, kita break dulu sambil nanti kita menunggu tersambung bersama RRI Net. Nanti Ya. kita bakal hadirkan narasumber kita di siang hari ini. Ada Profesor Dr. Aja Zuidiah MAG ya Cek Gaya ya. Ya, betul. Ya, yang sudah ada di Studio studio Pro 4 Pro 4 Palembang. Palembang. Baik Cek Gaya, kita break dulu ya Cek Gaya aja. Jangan Oke. kemana-mana, nanti kita bakal bersama-sama dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal bersama-sama. Nggak pernah nyangka
sebaik yang kukira. Tak pernah nyangka kau dah sebaik yang kukira. Niang dah pula nyangka kerana keluarga kau terpelajar. Kau biar ke aku nyampak dekat lewang. Aku terkarau dewean. Aku tak pernah nyangka kau dah sebejat yang kukira. Kau jurus ke aku ke jalan kehidupan kelak. Serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Player untuk supaya iklan. Ada di kali kuat mic yang kuning. Untuk narasumber yang kuning. Kok kuat lagi? Halo? Jadilah ya? Iya, iya. Itu player tuh supaya Coba dengar lantas tebak sampai model-modelnya sayur asem anak Jakarta. Ayo Rasa gurih udah tentunya campur santan ke
Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Abang Poknya Pak Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita sudah bersama-sama di RRI Net ya, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bareng dengan RRI Palembang tentang idiom Wong Palembang dalam kehidupan sehari-hari. Cek Gaya. Ya, Cek Nova, Mbak Nova. Pok Nova, iya. Cek Nova, Mbak Nova, Pok Nova. Pok Nova komplit pokoknya dah. komplit dia. Disebut semua gitu ya. Kagak nape-nape Nggak dah, itu mah nape-nape. gado-gado namanya. Iya. Cek Gaya, Iya. mungkin ini perlu kita kupas ini ya bersama narasumber kita, seperti apa sih idiom Wong Palembang tuh. Nanti kita kasih kesempatan 15 menit atau 10 menit sebelum kita kelar ya buat penelpon kita ya Cek Gaya. Oke, siap. Ya, silakan Cek Gaya. Baik, terima kasih Pok Nova yang ada di Jakarta bersama rekan-rekan yang ada di Jakarta pendengar Perempat RRI seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam Suara Budaya Nusantara persembahan RRI Palembang dan RRI Jakarta dengan tema kita idiom Wong Palembang dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya sudah hadir di studio Perempat RRI Palembang saat ini narasumber kita. Beliau adalah Profesor Dr. Hajah Zuhdia MAG yang merupakan guru besar pendidikan Islam. Kemudian beliau juga seorang dekan Fakultas Psikologi dari UIN Raden Patah Palembang. Beliau juga seorang pemerhati dan konten kreator budaya serta bahasa Palembang. Kita akan sapa dulu tentunya narasumber kita. Halo, assalamualaikum Ibu Zuhdia, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita tentunya senang sekali di siang hari ini berjumpa dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta dengan topik idiom Wong Palembang dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita juga tentunya Bu akan mengundang pendengar nanti berpartisipasi di line telepon 0711 35 1656. Oke, Bu Zuhdia, kita kalau ngomongin panggilan keren be. Panggilan kerennya apa? Cek Prof. Cek Prof. Nah, itu payo. Kalau sebelum Prof itu biasa kalau di kampung dipanggil Cek Ya. Cek Ya. Nah, mau keren kalau di kampung satu lu. Satu lu. Oh, Cek Ya kalau ini yo. Kalau di aku di Facebook di IG Cek Prof. Cek Prof. Nah, kalau itu Cek Prof, Cek enak pengen tanyo, Cek itu kan mungkin juga pendengar juga pengen tahu ini tentang topik kita mengenai idiom Wong Palembang dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya mungkin tidak banyak yang tahu atau mungkin hanya sebagian yang tahu tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan idiom tersebut. Mungkin bisa dijelaskan nih, Cek Prof. Oke ya, idiom ya. Tadi betul tadi sudah kita juga melok ya dari jam 1 tadi. Itu adalah ungkapan ya. Jadi ungkapan itu lain dari kata yang sebenarnya. Lain dari kata yang sebenarnya. Ya, karena dia memiliki maksud atau makna lain. Ya. Jadi tadi besak waduk ya, besak waduk itu kan ya rakus ya, rakus. Jadi dua kata itu pacak jadi siko arti. Besak waduk nih. Besak waduk tuh rakus. Kau nih badan besak, apa kan besak waduk tidak juga kan? Tidak mesti kan. Nah kemudian juga yang getah basah tadi. Getah basah, kentut digenggam. Nah itu kan nyinyirkan pelit. Nah, pelit. Kalau arti sebenarnya tidak mungkin lah kentut pacak digenggam misalnya. Nah, jadi dia membentuk arti tersendiri. Arti dewe. Nah, itu dimaksud dengan idiom. Jadi kan memang kita nih itulah cara berbahasa ya. Kita tidak langsung ngatoi, tapi kita menggunakan istilah-istilah yang lain. Istilah-istilah lain. Yang kita maksudkan itu akhirnya wong paham itu apa ya. Pecah tadi yang sebelum kita mulai. Misalnya kan ada di rumah ada tikus ya. Nah, Cik Ayu, banyak Cik Ayu. Karena ketika disebutnya kayak tambah banyak. Nah, jadi wong bingen itu takut kalau disebutnya ada tikus, kayak takut tikus memang tambah banyak. Ngajak kawan-kawannya. Dah galak dewean. Jadi dipanggillah Cik Ayu. Dipanggil Cik Ayu ya. Wah, sati. Alangkangonyo. Dipanggil Cik Ayu nah, ya. Itu kira-kira. Jadi kan
Alhamdulillah tadi itu majeng jatuh gitu untuk Cek Gaya kan. Setidaknya kalau sampai di tahun 2021 2020 aku baru nemu ke 158. 158. Yo, yang apa idiom Palembang. Sebenarnya masih banyak nian ya. Kaget itu tugas-tugas kita sama-sama lah. Ya sambil bebetek itu bergemet tiap dari tiap kita bertemu misalnya ada catat biar jangan hilang. Jadi bisa dikumpulkan. Dikumpul ke dan harus diajar ke, harus tahu kan. Jadi jangan pakai bahasa-bahasa kembali lagi kan istilahnya kita sudah punya bahasa itu dewek ya bisa kelakar tadi kan misalnya tadi kan gai bawa amben. Gai bawa amben tahu tak? Apa tuh gai bawa amben? Gai bawa amben tuh pemalu, takut itu nah. Pemalu jadi bukan gai bawa berarti amben. Amben tuh kan petedok deh. Nah, bukan berarti dia gainya dibawa ditaruh ke petedok. bawah. Tidak, saking dia malu ke depan. Ai kau nih gai bawa amben katanya. Nah, sebut istilahnya itu. Terus ada pecah bebek. Nah, pecah bebek. Ya itu saking galak bebalahan itu selantepan mulut. Kan tak lemak kita kau nyebut selantepan mulutnya ya kan sampai bebalak kan sampai terpecah kan bebek kan cak itu kan. Jadi di istilah ke yang cak itu. Idiom Cak itu. Tuh alhamdulillah. Tapi itulah tadi benar jagang sudah kita dengar guys. Jagang sudah dipakai mungkin juga banyak tak tahu apa budak-budak sekolah kan. Nah Pop ngomong ke ini Cek Pop kalau kita ngomong ke tentang idiom Nyong Palembang itu dewe. Ini biasanya kapan sih sebenarnya digunakan ke idiom Nyong Palembang ini tadi? Iya sebenarnya kondisional, kontekstual kan. Nah, ya jadi kalau lagi pecah dia lagi berkumpul bersama-sama kan, ai kau nih ngomongnya agak tinggi kan, besak kelakar dan kita pakai besak kelakar ya. Misalnya dia begawe tapi nya tidak selesai. Begawe sedengat berhenti misalnya atau nak mulai dengar lah berhenti anget-anget ayam kau nih. Nah, jadi kan memang pada saat-saat tertentu jadi kita pecah keluarkan kata-kata yang memang menunjukkan hal itu ya. Tapi kalau kita misalnya seperti yang Prof katakan tadi ya kan kalau ada anget-anget tai ayam itu kan mungkin bagi sebagian dari daerah lain mungkin mendengarnya itu agak konotasinya agak gimana gitu kan itu kan agak cak mano kita nih tadi kan. Digenggam nah tadi. itu kan kata kok bahasanya agak cak mano ya gitu nah bahasanya kok agak apa kata orang tuh tadi dibilang tadi tegas atau mungkin keras gitu kan. Nah, terus bahasanya juga agak lebih vulgar kayak itu kan. Nah, ini cak mano Prof kalau misalnya ini? Ya, kan macam-macam dia tuh kan, macam-macam. Ada yang memang istilahnya tuh kita menggunakan kalimat yang tegas kayak itu. Karena ini kan bukan halus, ya bahasa sari-sari. Ya, sari-sari nah, jadi rata-rata jadi Palembangnya ada yang halus, ada yang sari-sari. Ya, rata-rata kalau idiom-idiom cek ini memang menggunakan bahasa-bahasa yang sari-sari, bukan yang bahasa-bahasa yang halus ya. Jadi ada ininya ya, Prof ya. Nah, kalau misalnya penggunaan idiom bahasa Palembang ini sejak kapan adanya tuh, Prof? Ya kalau kita jengok aku juga di dalam buku itu juga sedikit sebenarnya mengungkapkan ya semenjak adanya bahasa. Semenjak bahasa itu digunakan kan orang kan sudah mulai mengembangkan ya bahasa-bahasa itu dengan bahasa-bahasa yang itu akan menunjukkan sebuah perumpamaan ya makna-makna yang lain ya. Jadi samalah kalau ini kan idiom-idiom kan di bahasa Indonesia kan juga ada ya kalau atau ungkapan-ungkapan yang seperti yang pecah itu. Iya. Kalau ini ya bukan berarti ini lidah nih anak bersilat. Artinya pandai berbicara kan. Yang makanan kan juga ada yang pernah aku bahas juga di konten itu kan, ayam suwe gitu kan. Ya karena kan mungkin tadi nak makan ayamnya kan belum terbeli. Nah, ayam suwe, tahu enggak ayam suwe? Ayam yang kecil-kecil. Kangkung. Kangkung. Jauh nih aneh ayam suwe dengan jingok lah sebenarnya. tuh. Kalau lah di apa tewak namanya tuh kita siangi kangkung kan disiangi kan disajikan kan nih. Nah, sama dengan ayam yang diiris ayam suwe-suwe itu. Iya. Itu kalau misalnya orang nyombong dikit boleh makan apa? Ayam suwe. Enggak tahu makan kangkung. Sambil nyoket gigi kan. Nah, makan ayam suwe gitu ya. Oke. Najib itu. Iya,
Iya. Oke, untuk Anda pendengar silakan saja kalau ingin bergabung di line telepon 0711 351656 untuk bisa bertanya langsung tentunya dengan narasumber kita terkait topik dan juga pembahasan kita di hari ini mengenai idiom Wong Palembang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ngomongin idiomnya Wong Palembang tadi, Cek Pop, ini kalau untuk kalangan anak muda, ini biasa nggunakan juga enggak? Yo, ada baik budak yang pasti ngapa Bambang awak orang putih. Putih. Nah, Putih, percaya kalau kan? sudah ada yang nak gabung, saya nak bertanya, kita terima dulu ya. Ya jadi Cek Pop, ya. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih? Dengan Leman di Lampung. Oh, dengan Bang Leman di Lampung. Iya, Oke. iya. Ini bahas apa ya? Ini sama Cek Gaya. Oh. Iya, sama Cek Prof ya. Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Nah, kalau Wong Kito Galo. Aha. Tadi Tanggamus. Tanggamus ya. Oke, saya mau nanya nih. Mpok Cigayo. Iya. Ya, halo Mpok, kenapa? Selamat siang, Assalamualaikum. Halo, selamat siang, Iya. Bang Leman. Waalaikumsalam Begini, warahmatullahi wabarakatuh. Kosong. Saya mau menanya nih, ini kan idiom Wong Palembang. Iya, betul. Iya. Idiom itu Wong itu kan kalau bahasa Indonesia kan manusia. Iya. Iya. Wong Orang, Palembang. Orang gitu ya. Iya. Idiom itu kalau boleh tahu kok memakai bahasa idiom itu apakah memakai bahasa Palembang itu? Oh, menggunakan Dan idiom tuh. maksudnya apa itu Mati Gaya gitu? Oh, gitu. Maksud dari idiom Oke, itu apa gitu ya? Supaya kita jelas semua gitu. Masanya saya bosan ngidupin radio gitu. Oke, baru mendengar ya. Terima kasih. Baik. Jalan gitu ya Bang ya. Iya, terima kasih untuknya Bang Leman yang di Lampung ya. Oke, nah ini Cak Mano Cek Pop, dia bertanya katanya idiom tuh mungkin baru terdengar lagi beliau ya. Dia pengen tahu nih katanya idiom tuh apa? Ya, idiom tadi itu Bang Cek memang gitu. Bang Leman Lampung Bang ya. Leman, Iya. itu ungkapan ungkapan yang digunakan oleh wong-wong Palembang ya untuk mengungkapkan suatu keadaan atau suatu peristiwa atau suatu kejadian ya. Jadi dia tidak menggunakan istilah yang sebenarnya. Ya, misalnya ada wong untuk mengungkapkan muntah blewa itu kan saking ndak tahan yang menek di hati. Nah, bahasanya bahasa Palembang kalau menek di kata hati. orang Jakarta tuh gedek bikin Nah, gedek gitu ya. ya Allah aku Jengkel gitu ya, nengel lagi gedek cak ya. muntah blewa, bukannya bulewa tadi dibuntah tuh bukan, saking gondok. Nah, bahasa kita saking gondok. gondoknya. Jadi dia mengungkapkan dengan menggunakan istilah kata muntah blewa. Muntah blewa nah aku kau nih ya. Nengel dia begitu rasanya Allah muntah blewa. Ya. Nah, itu yang muntah blewa tadi itu namanya makna idiom ya. Oke. Tadi juga ada misalnya tadi kecik kundu. Kecik kundu tuh tadi memang ndak berani berani. sama dengan gai bawamben itu sama bawamben. kecik kundu padahal dia itu sebenarnya pacak kan. Cuman ya tadi meduan. istilah kita meduan atau kecik kundu. Oke. Itulah tadi namanya Idiom. idiom. Oke. Ya, Cek Pukop ini Leman. sudah ada yang nak digabung Boleh. lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Iya, siapa ya. ini? Iya, dengan siapa ini? Kembali lagi Bu Farida Cigaya. Oh, Bu Farida di Palu tadi ya. Oke, Bu Farida silakan Iya. bertanya dengan narasumber kita nih Bu Farida. Iya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Cek warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Penet saus kalau bahasanya. Sehat-sehat saja. Pernah ke Pangkal Pinang tahun berapa itu ya. Jadi tahu sedikit lah artinya bahasanya lembut. Seperti bilang paca begawai, dah begawai. Paca begawai. Paca sika, ya. Ado gawe. Jadi iya, pernah waktu Ibu Farida sama temannya di kampung itu ya, di daerah Bangka Belitung ya. Situ anak-anak sekolah, Bu Farida kaget ya kalau dari Palu itu bilang ini mau nukar uang itu ya kita tukar uang ya, tukar uang. Ya itu tiba-tiba anak-anak, Bu mau pecahin duit,
Iya. kaget Ibu Farida. jadi, Pecahin duit. Oh, pecahin gitu, itu dia. ya. ya Iya. pertama sekali. Mau dipecahin gimana gitu ya? Ya itu. Pakai batu Nanti mecah Iya. kayaknya. oh maksudnya mau tukar duit. Duit, Kami aha. datang dari Palu itu bilang, oh mau tukar uang gini mau ditukar dengan Aha. uang segini ya. Nah, Iya. itu jadi anak-anak, Bu mau pecahin duit. Pecahin duit, kaget lah. Jadi asik ya. Jadi ini kalau bahasa-bahasa daerah Palembang itu memang Melayunya sangat kental ya, Ibu Profesor Iya ya. benar. Iya, ha. betul. Iya, cuma ini tadi kan Bang Leman udah bertanya ya, jadi Bu Farida hanya ingin menyampaikan ini. Bilang siko itu kalau siko satu ya? Siko Siko satu. satu. Siko bagi dua. Ini juga ya, kemarin kan Bu Farida juga bilang sahang, apa sahangnya? Aha. Itu apa ya? Oh, ternyata ini merica ya. Oh, Merica. merica, ya. Iya, Aha. dan baca. Aduh, jadi Ibu Farida sedikit ngerti lah. Saham. saham. Uya tahu dak Oke. Uya? Uya Kalau tahu. Uya tahu nggak, Bu Farida? Uya. Ya, Uya tahu nggak Uya? Uya kalau di bahasa Palembang itu garam. oh iya. Iya, Uya nyebutnya gitu ya. Iya, Uya, tolong Uya. beliin Uya dulu gitu ya. Itu artinya beliin garam gitu. Ibu Profesor udah baca apa? Baca apa? Berarti kalau udah baca itu nggak ngerti ya? Eh, Nggak ngerti ya? Dak baca Dak dak baca dak tuh ngerti. Dak baca. Iya. Baca ya baca bisa. Iya. Ha. Iya, oke Mbak Nova di Jakarta ya, salam sehat. Salam Ibu sehat. Profesor Tigaya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, itu tadi Bu Farida yang ada di Palu ya. Nah, jadi Bu Farida Kayaknya sama Cak Prof, ini Iya. Jakarta dari tadi kok dianggurin maunya. Iya, Jakarta Halo, juga silakan. Oh, Cek Gaya Iya, Jakarta jadi dianggur. Jakarta jangan nganggur ya. Silakan Pak Nova gitu ya. Ayo terima untuk Jakarta ya. Oke, silakan Mbak Nova. Halo. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jelas. Baik, Teteh Dinda. Silakan langsung Teteh Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gaya, Cek Prof. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Dinda. Lupa nih Cek Gaya kalau ada Mpok Nova di Jakarta. Karena Mbak Nova dari tadi kalau lihat di layar ininya apa di layar komputernya tuh kelihatan dari tadi senyum gitu. Kayaknya paham deh bahasa-bahasa Palembang gitu ya. Paham lah, sudah lama berkawan dengan Cek Gaya. Oke. Mau ada tanya sedikit Prof. Mm-mm. Cek Prof. Ya silakan. Halo. Mm-mm. Apakah idiom Palembang ini bisa atau apa ya? Bisa atau dapatkah disamakan dengan atau disampaikan melalui pantun atau kata bijak Prof? Karena Apakah idiom orang Palembang bisa disampaikan? Idiom orang Palembang ini bisa disampaikan melalui kata-kata bijak atau pantun. Oke. Jadi biar karena banyak di rata-rata di semua wilayah termasuk Sumatera Barat, di Jawa Barat dan lain-lain, apalagi Kepulauan Riau itu kan ya, saya itu banyak kata-kata itu disampaikan melalui pantun dan itu menyampaikan jadi nggak bikin sakit hati walaupun yang kita dengar itu pantun itu atau isi syair itu kata-kata yang agak-agak sombong gitu. Gitu. Cik Prof, tanggapannya Cik Iya. Julia dan Prof, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam. Itu tadi Po Dinda ya yang ada di Bogor ya. Nah, Iya, di pertanyaannya Prof Bogor. katanya gini. Pertanyaan Po Dinda, Cik Prof bilang gini katanya, apakah idiom orang Palembang itu bisa disampaikan dalam kata-kata bijak misalnya seperti pantun?
Heeh. Ya kalau kalau itu syair pantun kan lain lagi kan, karena ada Oh, lagi kan. baik. Jadi kita nih punya tradisi lisan, ya tradisi lisan kita, pantun ada, syair ada, kemudian ya idiom ini beda. Nah jadi beda. idiom kan beda dengan pantun, karena pantun kan ada sendiri itu ya. Jadi karena memang banyak kan, jadi ya kalau Jadi idiom lebih kepada perumpamaan kata iya, saja. lebih pada perumpamaan. Kalau idiomnya kita nak buat ke pantun, lah lain cerita. Ya, itu kita di- buat. itu baca. Baca Bisa. kalau kita nak buat ke pantun, yo kita misalnya kan apa istilahnya besak kelakar. Besak kelakar. Ya. Aha. Banyak ada kayu, ada akar. Aha. Jangan kau besak kelakar. Nah, misalnya, langsung baik. Itu kan artinya kita gandeng ke dewe. Artinya kita buat itu bisa Kita ini. buat bisa kita apa tuh istilah buat sendiri. Buat sendiri. Mau disampaikan dibentuk pantun, nah disampaikan dibentuk puisi, kita masukkan dalam situ. Boleh, baik. silakan. Ya, silakan saja kita berimprovisasi, namanya dalam berbahasa, Berbahasa, kan. Silakan berbahasa, saja. ya. Yang jelas makna idiom itulah tidak keluar dari makna idiomnya itu kan berarti kan. Tetap ya makna idiomnya harus Betul, ada di situ ya, ya. Oke, Pak Nova mungkin masih ada lagi dari Jakarta yang ingin bergabung? Baik, kita sambungkan lagi yang mau gabung di 02135045510. Kayaknya ini satu penelpon lagi ya Cek Gaya ya, sebelum nanti kita minta kesimpulan dari Cek Prof ya. Iya. Di 02135045510 di Jakarta belum ada, kalau ada di Palembang silakan disambungkan Cek Gaya. Nampaknya kita terima kembali dari Palembang ya Pak Nova ya. Halo, Baik. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Gayo. Iya. Kita galo. Wong kita galo. Ini suara-suaranya kayaknya Cikgu ini ya. Benar nggak Pak Nova? Iya, betul, Cik Gayo. Gimana kabarnya Cikgu, sehat ya? Iya. Namanya Cikgu lah Lagi sudah dekat nyontok ke Pak dewek dia Nova. idiom. Apa ya? Ya. Apa kabarnya Cik Gayo? Alhamdulillah sehat Cek Gaya sama Prof di Selamat sini Cek Prof ya. Kepada Prof. Assalamualaikum Prof. Cik Assalamualaikum, Prof. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tepatnya ini satu hari ini tahu nggak apa di Suara Budaya Palembang, nanti Ruang Rindu nanti malam Palembang. Oh, baik. Tamunya ya. Iya, luar iya. biasa. Jadi Ya kita ke silakan pantun dulu, Cikgu boleh karena pantun? waktunya Pantun kita sebentar. singkat ya. Burung Silakan gagak Cikgu. makan itik, makannya di tengah kambang. Mengetik mancik dada bicik cantik, itulah ciri wong Palembang. Pantun dulu kan Bapak ya. Jadi saya mau tanya nih, idiom itu kan banyak hiasan-hiasan bahasa kata-katanya idiom ya. Banyak artinya lah ya idiom itu. Artinya itu kan idiom itu serangkaian kata yang artinya tidak bisa diartikan secara harfiah. Harfiah. Mewakilkan ekspresi tertentu yang tersirat di dalamnya, begitu ya kalau nggak salah. Saya mau bertanya, apakah masih adakah kata-kata itu di anak-anak muda sekarang gitu loh, masih kata-kata itu terus sudah dari ritualnya idiom itu, Palembang ini bahasa sehari-harinya. Itu saja, berikan contohnya ya. Pengertiannya. Oke, baik. Terima kasih Cikgu. Terima kasih dari Cikgu Ria di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Cikgu. Ya, tadi Cek sudah. Prof ya. Tadi sudah dicontohkan dewek kan oleh Cikgu. Wong kita galo, wong kita galo. Jadi bukan cuma wong Palembang, selagi dia sudah ketemu wong Palembang, misalnya masuk di kota Palembang, sudah kita bisa sebutkan wong kita galo. Nah ini ketika kita sudah menyebutkan wong kita galo, ini juga sudah sesuai dengan di penelitian saya ya. Itu bisa menambah ukhuwah, persaudaraan di antara kita. Nah, jadi itulah makanya alhamdulillah Palembang ini termasuk salah satu yang bebas dari isu-isu yang radikal dan termasuk kota yang aman alhamdulillah. Karena Zero konflik Zero ya. konflik. Karena kita merasa bahwa kita bersahabatan kita sangat kuat. Tengoklah juga ketika kita lagi di merantau di luar kota ketemu wong kita galo, salam wong kita galo itu. Dan juga wong Palembang ini dak galak
namanya kalau ada balak 12 itu kena dijauhinan kan takut. Kalau sudah balak 12 takut dia nyo. Kenapa? Kaget mati hantu kaget. Nah, mati hantu. Jadi merembet dia. Kalau takut balak 12 kaget takut juga mati hantu. Nah, itulah tadi contoh-contohnya. Oke. Prof ini sudah hampir ada di penghujung ya Pak Nova ya. Mungkin sebagai kesimpulannya nih Prof dari perbincangan kita. Oke, jadi mari ya aku cuman ngajak di kesimpulan ini kita galau-galaunya untuk kita ngidupkan lagi beberapa idiom-idiom yang sudah kita tahu agar memang pacak kita gunakan. Dengan kita menggunakan idiom insya Allah itu juga pacak juga membentengi diri kita ya dari hal-hal yang tidak benar. Misalnya tadi kalau kita takut dikatoi, biasanya memang kalau ngatoi di idiom ini. Ngatoi bukan ngatoi apa? Ngatoi biar jangan berperilaku cak itu ya. Misalnya besak waduk. Jadi kita nahanlah diri kaget daripada wong dikatoi besak waduk atau daripada dikatoi mati hantu udah galak kan. Nah jadi itulah tadi itu yang kesimpulannya insya Allah dengan kita mempelajari idiom, dengan kita menggunakan idiom itu akan lebih membentengi diri kita karena kita pada dasarnya malu dak gelak dikatai wong. Baik itu tadi Pak Nova, silakan Pak Nova. Terima kasih banyak Cek Prof. Alhamdulillah ya kita dapat pendidikan lagi, dapat edukasi lagi ya Cek Gaya ya. Iya betul banget. Baik, terima kasih juga Cek Gaya sudah bergabung ngobrol sama kita di RRI Jakarta. Insya Allah lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi ya. Oke siap. Terima kasih ya Pak Nova ya, titip salam buat teman-teman di Jakarta. Baik pendengar Pro4 demikian tadi kita ngobrol bersama RRI Palembang bersama Profesor Dr. Aja Zuidia MAG, Guru Besar Pendidikan Islam, Dekan Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah, pemerhati dan konten kreator budaya dan bahasa Palembang. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan. Suara Budaya Jakarta. Pro 4 Suara Budaya Sumatera.